dari kelompok yang hadir ini sebelumnya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Bintang Maria Buaton dari kelas 8E absen 4. Perkenalkan, nama saya Chelsea Kazumi Renata dari kelas 8E dengan nomor absen 6. Nama saya Christian Maria Rosel dari kelas 8E nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Kofren Taditya dari kelas 8E absen 9. Perkenalkan, nama saya Gredin Skodio Putra Lubis dari kelas 8E absen 15. Kali ini kami akan mengumpulkan tugas dunia wisata kami. Selamat menyaksikan. Tapi kini karena Jogja, aku tahu jika pekan itu sebenarnya bukan hanya di salah satu warga. Ia sebenarnya menjadi anakku saja. Hai teman-teman, kami sedang berada di tempat Mandiri Lebah dan Tanah Abad. Di sini kami sedang sampai di Mandiri Lebah Agustina. Kami mengetahui proses pembuatan madu yang mengenali tanaman herbal bagi teman-teman sedang mengetahui fakta tentang herbal. Halo teman-teman, di sini ada tanaman obat mangkokan atau bisa dipanggil dengan Persias Stolararia. Daun dari tumbuhan ini berbentuk seperti mangkok, makanya dinamakan tumbuhan mangkokan. Daunnya berwarna hijau pekat, tinggi batang tanaman mangkokan yang kami distribusikan kira-kira mencapai 150 cm lebih. Namun tentunya setiap tinggi tanaman mangkokan pasti berbeda. Tanaman ini juga tidak memiliki bunga. Manfaat dari tanaman ini adalah kesehatan tulang, ibu rambut, kesehatan mata, mencegah BAB dan BAK, dan melancarkan sirkulasi darah dan lain-lain. Ini merupakan tanaman obat bengkok atau memiliki bahasa ilmiah Zingiber montanum. Tanaman obat ini memiliki daun hidup dengan daun pandan. Daunnya berwarna hijau pucat. Tinggi batang tanaman bengkok yang kami distribusikan ini sekitar 120 cm. Tapi tinggi batang setiap tanaman ini pasti berbeda. Tanaman obat bengkok ini tidak menghasilkan bunga, melainkan menghasilkan jahe yang memiliki banyak sekali manfaat. Di antara lainnya mencegah demam, melancarkan pencernaan, mencegah rematik, mencegah migrain, mencegah cacingan, sebagai antibakteri, antioksidan, dan masih banyak manfaat lainnya. Di sini ada tanaman garu yang bahasa ilmiahnya adalah Aquilaria malachensis. Daun ini berbentuk lonjong dengan ujung meruncing. Garu berbunga dan telah berumur 5-6 tahun. Tinggi tanaman garu sekitar 50 cm. Warna permukaan di atas daun garu berwarna hijau tua dan permukaan bawah warna hijaunya lebih muda. Berikut adalah manfaat-manfaatnya: mencegah diabetes, stroke, kanker prostat, asma, tiroid, difusi seksual, detoksifikasi, hipertensi, mabuk, insomnia, sembelit, dan masih banyak lagi manfaatnya. Halo teman-teman, sekarang kita berada di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Di sini kita mengenal berbagai alat musik tradisional dan sejarah isi Yogyakarta. Dan kita akan melaksanakan alfabet seni musik. Yuk simak sebelum kita. Institut Seni Indonesia Yogyakarta dibagi menjadi beberapa prodi. Prodi pertama ada prodi tari, prodi kedua ada prodi seni karawitan, prodi ketiga ada prodi etnomusikologi, prodi keempat ada prodi seni teater, prodi kelima ada prodi komposer musik, prodi keenam ada S1 pendidikan musik, prodi ketujuh ada prodi penyajian musik, prodi kedelapan ada prodi pedalaman, dan prodi ke-9 yaitu prodi seni drama, tari, dan musik. Di sini kami menyaksikan pertunjukan dari prodi etnomusikologi. Lagu yang baru saja dimainkan oleh ansambel tersebut adalah lagu Cicak-Cicak di Dinding, dan ansambelnya merupakan ansambel Telempong Anjing. Lagu tersebut merupakan musik etnis Minangkabau. Perkenalkan, saya Tiga. Saya adalah salah satu murid yang memainkan alat musik di Divisi Jakarta. Yang pertama, apa nama musik yang dimainkan di Jakarta? Nama musik yang dimainkan di Jakarta bernama Gunung. Bagaimana cara memainkan alat musik tersebut? Cara memainkan alat musik tersebut adalah Gunung. Apa pertama dalam alat musik tersebut? Pada saya saat memainkan alat musik Gunung Sandra. Pengalaman dan cara memainkan alat musik tersebut Desong. Pengalaman saya dapatkan adalah alat musik saya contoh alat musik tradisional dan mengetahui bagaimana cara memainkan alat musik tersebut. Alat musik ada beberapa. Alat musik Gunung terbuat dari Ini adalah jawaban dari seorang siswa yang bernama Putra. Dia adalah siswa yang memainkan alat musik di ISI Yogyakarta. Pertanyaan pertama, apa nama alat musik yang Anda mainkan saat di ISI Yogyakarta? Gendang. Bagaimana cara memainkan alat musik tersebut? Dipukul, ditiup, atau dan lain-lain? Dipukul. Apa perasaan Anda saat memainkan alat musik tersebut? Sangat senang karena bisa memainkan alat musik gendang dan belajar alat musik gendang. 4. Pengalaman apa yang Anda dapatkan saat memainkan alat musik tersebut di atas panggung? Senang karena bisa merasakan vibes bermain gendang di atas panggung. Alat musik yang Anda mainkan terbuat dari apa? Terbuat dari kayu dan kulit. Musik yang berada di Indonesia antara lain sebagai sarana upacara, sarana komunikasi, sarana pendidikan, sarana desain ekspresi, serta sarana hiburan. Musik di Indonesia bukan hal yang baru, bahkan sudah ada sejak masa kerajaan Hindu dan Buddha ada di tanah air. Berbagai musik pada zaman dulu dikenal dengan musik tradisional yang dimainkan dengan alat musik tradisional. Sejak saat itu, musik terus berkembang dengan berbagai pengaruh dari luar serta adaptasi yang dilakukan. Kita dapat apresiasi alunan musik yang dihasilkan oleh para pemain musik yang tentunya membutuhkan pengetahuan musik dan juga kecerdasan. Taman Peta Yogyakarta merupakan wahana wisata yang terdapat di pusat kota Jogja, tepatnya di kawasan Medan Federberg. Taman ini memadukan tempat wisata, rekreasi maupun edukasi. Peraga laser. Alat peraga laser ini memiliki cara kerja yang unik, yaitu memantulkan cahaya.
Alat yang digunakan yaitu laser dan dua prisma. Konsep ilmiah. Berkas cahaya yang memasuki bidang transparan dengan sudut datang tertentu akan dibiaskan dua kali. Pertama, saat memasuki prisma dari udara. Kedua, saat keluar dari dalam prisma. Pada pembiasan pertama, berkas sinar datang dibiaskan mendekati normal. Sedangkan pada pembiasan kedua, berkas sinar dibiaskan menjauhi normal. Hal ini terjadi karena indeks bias prisma lebih besar dari indeks bias udara. Cara kerja, laser diarahkan ke arah prisma pertama, lalu memantulkan cahaya yang akhirnya sampai ke prisma kedua. Alat peraga hiperbola atau hiperboloid memiliki tiang lurus yang terbuat dari besi dan kawat transparan yang sudah dibentuk sesuai dengan gerak arah yang besi tersebut, yang disebut lintasan lengkung. Lintasan lengkung yang terlihat adalah bagian dari potongan hiperbola yang menyebabkan tiang lurus dapat melewati lintasan lengkung tersebut. Konsep ilmiah, saat tiang lurus diputar, alat tersebut akan membentuk 3D yang disebut hiperboloid. Bentuk yang tercipta dari lintasan lengkung yang terlihat adalah bagian dari potongan hiperbola yang menyebabkan tiang lurus dapat melewati lintasan lengkung tersebut. Cara kerjanya, yang pertama, potong bagian papan transparan mengikuti alur dari lintasan lengkungan tiang besi. Kedua, putar tiang besi sekitar 360 derajat agar kita bisa melihat bentuk yang tercipta dari hiperboloid tersebut. Definisi alat peraga Archimedes itu memiliki besi yang berperan sebagai tempat untuk mengangkut sekaligus memasukkan sesuatu benda ke dalam zat cair. Terdapat juga suatu benda yang diikat untuk memperagai benda yang dimasukkan ke dalam zat cair di dalam konsep alat peraga Archimedes. Langkah Archimedes. Pertama, angkatlah pegangan sampai beban tidak menyentuh air. Yang kedua, amati berat beban yang tertera dalam alat ukur. Yang ketiga, perlahan-lahan turunkan pegangan sampai beban benar-benar masuk ke dalam. Yang keempat, amati berat beban yang tertera dalam alat ukur. Konsep Archimedes. Ketika sebuah benda dimasukkan seluruhnya atau sebagian ke dalam zat cair akan memberikan gaya ke atas, gaya apung, pada benda, di mana besar gaya ke atas, gaya apung sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Selain semi datar, terdapat dua jenis semi lain, yaitu semi cembung dan semi cekung. Kedua semi tersebut tidak terjadi pemantulan atau refleksi, namun terjadi pembelokan cahaya atau refraksi. Bentuk semi cekung. Bentuk semi cekung melengkung ke arah dalam seperti parabola dan memantulkan cahaya ke arah sisi luar dalam lengkungan. Semi ini bersifat konvergen atau memantulkan cahaya. Yang kedua adalah semi cembung. Semi cembung adalah semi yang dilengkungkan, menjorok keluar sehingga memantulkan cahaya pada sisi luar lengkungan dan bersifat divergen atau menyebarkan cahaya. Ketika berkas berkas sinar yang saling sejajar menerpa semi cembung, sinar tersebut dimantulkan ke arah luar. Langkah-langkahnya, yang pertama kita bisa melihat diri kita di semi cekung atau cembung, lalu bisa membandingkan perbedaan antara kedua semi tersebut dan juga dengan semi datar. Terdapat beberapa alat optik yang didasarkan oleh pembiasan dan pemantulan cahaya, contohnya seperti kamera, proyektor, mikroskop, teleskop, pedestrian, dan lain-lain. Konsep ilmiah, berkas cahaya yang menerpa cermin dengan arah sejajar terdapat di sumbu utama akan terpantau seluruhnya melalui sel titik yang disebut titik fokus. Jarak fokus tergantung pada pertemuan cermin. Cermin yang sangat lengkung berjarak fokus pendek menghasilkan daya pembesaran yang kuat. Bayangan objek yang dihasilkan bersifat nyata atau maya. Apabila bayangan bersifat nyata, maka bayangan tersebut selalu terbalik. Namun jika bayangan bersifat maya, maka bayangan tersebut selalu tegak dan diperbesar. Titik fokus dari cermin cembung terletak di belakang cermin dan titik fokus tersebut menjadi sumber semu dari sinar pantulan. Makin pendek dari fokus, makin kecil bayangan pantulan. Bayangan yang terbentuk selalu bersifat maya, tegak dan kecil. Saat kami melakukan simulator gempa bumi, kami merasakan getaran dan juga goyangan yang sama persis, seperti saat kami merasakan gempa bumi yang asli. Dalam video tersebut terdapat deskripsi dari para ilmuwan yang terkenal. Mereka dapat tinggikan yang berbentuk panjang. Video tersebut bisa disebut karena bentuk ukuran dan volume sama. Di dalam foto tersebut terdapat lingkaran dan persegi. Di dalam lingkaran terdapat persegi. Kita dapat melihat persegi di dalam lingkaran seperti melengkung. Kita menekan persegi tersebut dimasukkan ke dalam lingkaran dan hal ini dinamakan ilusi. Di dalam foto tersebut, gambar prajurit yang ada besarnya sama. Gambar prajurit tersebut bisa disebut kongruen karena mereka semua sama. Ini disebut ilusi karena gambar diambil dari bawah. Dan akan selalu berlari hingga kini masih selalu nanti. Benteng Vredenburg merupakan salah satu bangunan yang menjadi saksi bisu peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di Yogyakarta semenjak pemerintahan kolonial Belanda masuk ke Yogyakarta. Asal-usul Benteng Vredenburg. Benteng Vredenburg adalah salah satu museum di Indonesia yang terletak di Yogyakarta. Dulu sekali pada tahun 17 atas permintaan Belanda, Hamengkubuwono pertama membangun sebuah benteng yang sederhana berbentuk 7 sangkar. Kemudian proses penyempurnaan bangunan jadi beton melalui 2 tahap yang terjadi pada tahun 1765 dan pada tahun 1767. Proses pembangunan pada saat itu sangat lambat sehingga setelah 20 tahun bangunan benteng itu baru selesai. Setelah selesai bangunan benteng diberi nama Rustenburg yang berarti benteng peristirahatan. Pada tahun 1811 benteng dikuasai oleh Inggris di bawah pimpinan Letnan Gubernur Thomas SR. Namun dalam waktu yang sangat singkat, tepatnya setelah 5 tahun, Belanda dapat mengambil alih kembali pada tahun 1867 di Jakarta. Gempa yang sangat dahsyat sehingga membuka sebagian besar bangunan Vredenburg. Setelah itu bangunan benteng diperbaiki dan berganti nama menjadi benteng Vredenburg yang berarti benteng berdamaian. Nah ini diambil dari kata kesultanan Yogyakarta di Belanda yang tidak saling menyerang pada saat itu. Kemudian setelah Belanda menyerang pada Jepang pada tahun 1942, benteng jadi kamar kedua oleh Jepang. Pada masa kemerdekaan penanganan benteng Vredenburg diserahkan pada istana militer Indonesia. Pada masa aneksasi militer kedua, Belanda datang mengambil alih kembali. Selanjutnya benteng Vredenburg digunakan sebagai markas Belanda pada tanggal 1 Maret 1949 yang dikenal sebagai serangan umum 1 Maret. Benteng Vredenburg direbut kembali oleh pejuang kemerdekaan. Sejak lama benteng dijadikan markas satuan tempur yang disebut Batalion 40. Kemudian pada tahun 1992 benteng Vredenburg resmi dijadikan museum saat ini. Hamengkubuwono IX dan Dr. Daud Yusuf, dua tokoh di balik benteng Vredenburg untuk dijadikan museum saat itu ada 2 tokoh lagi yaitu Dr. Nugroho dan Dr. Fuad Hasan. Pada saat itu juga museum resmi dijadikan tempat cagar budaya seperti saat ini. D. Mendeskripsikan benda-benda beserta perannya pada masa kolonialisme dan imperialisme di dalam Museum Benteng Vredenburg. Bapak Wijarjo merupakan salah satu tokoh penting saat peristiwa Sangat Umum Maret 1949. Setelah Sangat Umum dilancarkan oleh teknik malam, akhirnya Wijarjo dan kawan-kawan yang berada di markas radio PHP Alwi Persiwa di mana rakyat tampak berita kesuksesan serangan tersebut. Akhirnya setelah melalui panjang, berita tersebut sampai ke sidang PBB di New York. Hari ini berita tersebut membuat Belanda tertekan yang pada akhirnya mereka harus angkat dari Indonesia dan mengakui kedaulatan etis. Pasca Sangat Umum Maret 1949, Wijarjo menduduki beberapa jabatan penting di Auli. Di antaranya akan bebas bagi direktur komunikasi dengan Saudi dan atas angkatan udara Indonesia di Kayo. Maka berita terakhir yang disanjung oleh Wijarjo adalah masih Kamalian. Aku duduk di markas Kadet Militer Akademi. Pada masa revolusi fisik, Kadet Militer Akademi atau MA turut ambil bagian dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Aku duduk digunakan sebagai alat penerangan ketika para Kadet MA dan pimpinan Kompi bermarkas di rumah Bapak dan Mo Sugitno di Gingseng, Banjaraya, Kalibawang, Kulon Progo. Granat gombyok, senjata andalan Kadet MA. Granat yang bentuk seperti ekor kuda menjadi salah satu senjata para Kadet MA di era revolusi kemerdekaan. Hei manis bawa aku jalan, jangan kaki saja menyusuri kota.
Malioboro merupakan nama salah satu jalan di pusat kota Yogyakarta. Jalan Malioboro ini cukup terkenal di Yogyakarta. Halo semuanya, kali ini saya akan menguasai dua lagu yang satu lagu yang ya. Pertama ini menurut lagu yang sering dinyanyikan oleh Bapak dan Bapak. Yang kedua, lagu ini sudah terlibat dengan game kata. Yang ketiga, apakah Bapak ingin melanjutkan karir dunia musik atau apa ingin menjadi cukup saja untuk Borobudur adalah candi atau Garuda terbesar di dunia, sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. KPD IPSA mendeskripsikan salah satu dari Borobudur. Bagaimana kebiasaan ketika masuk ke Borobudur? Kita harus jelaskan 30.000 orang. Tetapi yang terakhir itu kita sudah mampu ya, jumlahnya. Tetapi misalkan ada hari ini berarti hanya 1.000 orang. Kemudian persennya itu sekitar 50 orang sekitar itu. Tetapi itu anak sekolah nanti tidak ada, tapi masih berjalan kalau ada tapi dia perizinnya. Bagaimana pengaruh kepada Borobudur terhadap Indonesia dan kampung sekitar? Tadi itu ekonomi adalah tadi sekarang juga ada ekonomi tadi sudah untuk ini untuk yang misalnya untuk promosi supaya orang-orang dapat Borobudur sementara pariwisata juga disediakan ada nanti boleh ada banyak kita bisa berjalan di sini. Ini berarti untuk promosi tempat kita adakan aman sama pekerjaan yang banyak dan berjalan dan sebagainya. Bebatuan ini yang berada di Candi Borobudur berbentuk persegi panjang dan bisa disebut kongruen karena ukuran dan bentuknya sama. Candi Borobudur terdiri dari 2 batu. Candi Borobudur memiliki tinggi sebesar 121 kali 121 meter. Volume Candi Borobudur itu sekitar 55.000 meter atau lebih. Candi Prambanan merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi Prambanan cukup terkenal di Indonesia. KPD IPS mendeskripsikan lokasi absolut dan relatif Candi Prambanan. Lokasi absolut Candi Prambanan adalah 775 17 41, 110 titik 49 12 11. Candi Prambanan memiliki lokasi relatif yang beranak di Jalan Raya Solo, Jakarta. Nomor 16, Karawang, Bukando, Kabupaten Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Jogja. Dek, apa saja upacara ritual yang diadakan di Candi Prambanan? Candi Prambanan ini menjadi sejak 1,5 tahun menjadi active temple, artinya candi yang digunakan lagi. Yang sebelumnya sudah menjadi dead monument atau monumen yang mati hanya untuk kunjungan. Maka karena candi ini besar dan sangat berpotensi digunakan untuk umat Hindu, digunakan lagi. Sehari ada 3 kali upacara pemujaan kepada Dewa Siwa. Sehari 3 kali, jam 9, jam 12, dan jam 4 sore. Kemudian ada upacara-upacara besar yang dilakukan di Prambanan, yaitu upacara 1 hari sebelum Nyepi. Upacaranya Nyepi, tapi perayaannya 1 hari sebelum Nyepi, namanya upacara Tawur Agung atau pembersihan diri secara spiritual. Ada juga upacara yang namanya Galungan dan Kuningan, ya, Galungan dan Kuningan, serta ada lagi Siwaratri. Siwa itu artinya dewa yang besar, yang di tengah itu candinya. Ratri itu artinya malam, jadi pemujaan Dewa Siwa di malam hari. Kemudian ada cerita, ada pemujaan juga sekarang namanya Abhiseka. Abhiseka itu belum lama ya, Abhiseka itu baru dilakukan 5 kali selama ini. Abhiseka artinya pensucian candi atau pembersihan candi dengan air suci disiramkan mengelilingi candi. Nah, itu upacara-upacara yang ada di Candi Prambanan. Tapi karena sekarang bebas untuk upacaranya ada tambah lagi, yaitu hari Saraswati. Saraswati itu istrinya Siwa Brahma atau hari pendidikan, ya, hari pendidikan dalam agama Hindu, Dewi Saraswati. Ada lagi upacara namanya tilem. Tilem itu bahasa Jawa artinya apa? Tidur, artinya tidak ada bulan di malam hari, sebulan sekali nggak ada bulan, ada upacara tilem. Ada lagi upacara Purnama Sidi atau bulan purnama. Jadi perayaan-perayaan di Prambanan sekarang sangat bebas dan banyak sekali karena Prambanan menjadi active temple. Yang dulunya apa? Dead monument, monumen yang sudah mati atau tidak digunakan, sekarang digunakan lagi. C. Berapa jumlah pengunjung per hari? Berdasarkan waktu artinya seasonnya. Jadi kita ambilnya kalau bulan Mei sampai Oktober itu secara grafis itu naik dari Mei sampai Oktober dengan rata-rata pengunjung domestik antara 3 sampai 5.000. Kalau orang asing sekitar 2.000-an pas puncaknya. Luasan yang paling luas pelataran kedua 390 kali 390 meter. Pelataran kedua 222, pelataran ketiga 110. Sekolahnya berapa, Pak?
Volume apa? Volume candinya itu kalau dibongkar seluruhnya ada sekitar 150.000 meter kubik. Kelilingnya ya luasan candi tapi hampir sekitar 90 hampir 400 meter kubik. Di sini terdapat beberapa relief yang berbeda-beda dan unik. Relief tersebut menunjukkan beberapa peristiwa sejarah. Relief tersebut berada di dalam bingkai yang kongruent. Candi Prambanan disusun rapi oleh batu yang kongruent di atas bersama lainnya. Batu tersebut ada yang bergelombang, segitiga, dan lain-lain. Di bagian Candi Prambanan sendiri jarang diputarkan lagu, namun kita bisa mendengar lagu yang sering diputarkan di panggung Candi Prambanan. Lagu yang sering diputarkan di panggung Candi Prambanan adalah lagu Anuman Obong. Panggung Candi Prambanan dinamakan Sendratari Ramayana. Lagu Anuman Obong jika didengar membuat situasi sekitar menjadi lebih adem dan enak. Dan tanpa adanya lagu Anuman Obong, suasana akan terasa kosong dan sepi. Ketepas adalah sebuah tempat wisata yang ada di Magelang. Wisata ini berada di area Bukit Sawangan. Pemandangan di Ketepas sangat indah. Bagaimana kondisi alam dan sosial ekonomi masyarakat di sekitar Ketepas? Kondisinya yang baik dan menjadi wisata yang ada di Magelang dan akhir-akhir ini populer. Apa manfaat keberadaan Gunung Merapi bagi masyarakat sekitar antara lainnya? Manfaatnya, kesuburan, keindahan, dan air tanah serta berguna bagi ilmu pengetahuan. Pesan moral dari peristiwa letusan Gunung Merapi tersebut. Kita harus mendengarkan nasihat orang lain, karena bila kita tidak mau mendengarkan, maka kita akan mendapatkan hukuman sebagai akibat dari tidak mendengarkan nasihat dari orang lain. Keraton Yogyakarta Hadiningrat merupakan istana resmi Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat yang kini berlokasi di kota Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta. Dari sistem pemerintahan keraton. Berdiri sendiri ya, perekonomian, ya di Federasi Sultan, tentunya keseluruhan tersendiri. Di keraton ini ada kantor keuangan khusus untuk lingkungan keraton. Sistem keuangan dari keraton sendiri. Tapi karena Raja sebagai gubernur, ada di pemerintah sebagai kepala daerah. Tapi kalau keraton berdiri sendiri. Cek kebudayaan yang terdapat di Keraton Yogyakarta. Kebudayaan ya, terutama upacara adat ya. Peringatan Maulud Nabi itu diadakan di bulan Maulud, namanya Grebek Maulud. Yang 10 besar, itu rata. Itu ada namanya Grebek besar. Yang 1 Syawal, Lebaran Idul Fitri, itu Grebek besar, Grebek awal. Ini dalam setahun 3 kali upacaranya. Yang upacara pencucian pusaka di bulan Muharram. Yang laburan itu setahun sekali. Setiap ulang tahun pelantikan raja. Itu budaya kita yang masih kita lestarikan. Termasuk tarian-tarian yang ada di tari Bedoyo biasanya yang tarian seperti itu. Di sini kita memasuki Museum Keraton. Di dalam museum ini terdapat beberapa benda-benda historis keraton, seperti baju-baju adat yang dikenakan oleh rakyat Jawa, seperti busana jangan menit, dan beberapa upacara yang diselenggarakan di keraton, seperti pagi dan siraman, serta juga ada tradisi edan-edanan. Abdi dalam edan-edanan adalah sepasang laki-laki dan perempuan yang berdandan seperti pengantin, namun tidak beraturan. Edan-edanan dalam bahasa Jawa berarti gila-gilaan. Pasangan abdi dalam edan-edanan dihadirkan dengan harapan sebagai tolak bola agar proses pernikahan berjalan lancar. Di sini terdapat ruang laboratorium konservasi Keraton Yogyakarta. Di ruangan ini terdapat beberapa benda-benda sejarah seperti meja cermin gaya Art Deco tahun 1900. Di sini terdapat logo Sultan Hamengkubuwono yang memiliki 11 sayap. Lalu, bangunan putih tersebut merupakan kantor keuangan Keraton Yogyakarta yang masih aktif hingga sekarang. Bangunan ini merupakan bangunan yang menyimpan barang-barang luar negeri yang diterima oleh Raja Hamengkubuwono ke-6 sampai ke-8. Barang-barang yang diterima berupa gelas, cangkir, dan barang-barang antik lainnya. Di sini kami ditunjukkan ansambel gamelan. Di dalam ansambel gamelan terdapat beberapa alat musik, seperti alat musik bonang yang terbuat dari kuningan dan dimainkan dengan cara dipukul. Kemudian ada alat musik demung yang bentuknya mirip dengan kolintang, tetapi disusun dengan 6 nada atau bahkan lebih dan terbuat dari besi atau perunggu yang dimainkan dengan cara dipukul. Kemudian juga terdapat gong besar yang terbuat dari besi atau perunggu dan dimainkan dengan cara dipukul. Dan setelah kita pulang dari keraton, kita akhirnya pulang ke Cibinong. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya perwakilan